Saya tidak bisa cukup berterima kasih. Mengapa Anda harus minta maaf? Xian tersenyum penuh arti. Ia memohon dengan sungguh-sungguh, saya serius. Serangga dan hewan beracun itu bermanfaat bagi saya. Jika Anda setuju untuk melepaskannya, saya akan berterima kasih. Sa Zhao berubah warna. Ia mengumpat dalam hati dan menyampaikan salam kepada 18 generasi keluarga Xian. Sampai saat ini, ia tidak begitu yakin apa manik hitam yang tiba-tiba muncul di laut kesadaran Xian itu. Manik itu adalah musuh bebuyutan teman-teman kecilnya yang beracun. Ia terperanjat ketika manik itu menelan semuanya. Di antara ratusan ribu serangga jahat dan hewan beracun miliknya, hanya ada beberapa ratus yang telah berevolusi ke fase yang dapat mengganggu jiwa orang. Masing-masing dari mereka berharga dan langka. Ia mencintai mereka seolah-olah mereka adalah akar kehidupannya. Serangga jahat dan hewan beracun dengan kognisi yang dapat mengganggu jiwa orang lain adalah Gu, yang sebenarnya cacing berbisa yang legendaris. Mereka juga menjadi mediator bagi banyak praktik ilmu sihir sekte Dewa Gu. Diperlukan banyak upaya dan bahan untuk memelihara Gu hingga dapat bertransformasi. Gu adalah rahasia kekuatan murid-murid sekte Dewa Gu. Puluhan cacing Gu terbaiknya dilahap habis oleh manik-manik di dalam kepala Xian, yang membuat Sa Zhao hampir muntah darah. Pada saat yang sama, dia harus bertindak seolah-olah dia tidak bersungguh-sungguh. Dia tersenyum dan meminta maaf kepada Xian. Itu adalah luka besar bagi harga dirinya, yang sama menyakitkannya seperti seseorang yang menusuk sepotong daging dari hatinya. Hanya sebuah kesalahan, benar-benar sebuah kesalahan. Wajah Sa Zhao berkedut, mencoba menekan kemarahan di dalam hatinya. Matanya gelisah seolah-olah dia adalah gunung berapi yang dicegah untuk meletus. Lupakan saja, Xian terkekeh, menyipitkan mata dan rileks. Dia sengaja mendesak, oh, teruslah berurusan dengan rotan tangan hantu 100 kalpa. Setelah manik dingin berlumur racun menelan sekitar selusin serangga iblis, manik itu tidak terburu-buru kembali ke tingkat ethereal Xian. Manik itu tenggelam ke pusat laut kesadarannya. Gumpalan kesadaran jiwa Xian mengikat manik dingin berlumur racun seperti tentakel. Laut kesadarannya menjadi dingin dan damai dengan manik dingin yang menenangkan ini. Setelah laut kesadarannya memiliki manik dingin berlumur racun, Xian lebih peka terhadap fluktuasi energi serangga iblis dan hewan berbisa itu. Dia dapat mengenali mereka dan menangkap fluktuasi energi kehidupan mereka dengan tepat. Dia bahkan dapat mengetahui seberapa beracun mereka dan seberapa banyak racun yang mereka miliki di tubuh mereka. Ini segera menghibur Xian. Dia tiba-tiba paham bahwa sesuatu telah diaktifkan setelah manik dingin yang dicelupkan racun telah melahap teman-teman kecil berbisa milik Sa Zhao. Manik dingin berlumur racun berasal dari ubur-ubur arwah, yang merupakan makhluk paling beracun dan misterius di dunia ini. Ia hidup dengan menelan zat beracun atau bisa, yang menjadikannya sumber zat beracun. Sebagian besar serangga jahat dan hewan beracun yang diberi makan Sa Zhao memiliki racun dan bisa yang sangat kuat. Orang yang menyentuhnya tidak akan bisa mati dengan layak. Beberapa racun dapat langsung masuk ke laut kesadaran dan bahkan para ahli dewa tidak dapat melakukan apapun untuk mencegahnya. Namun, bagi manik dingin berlumur racun itu tidak merepotkan. Racun itu adalah tonik. Jadi, ada sesuatu yang berubah dalam manik dingin berlumur racun saat ia memutuskan untuk tetap berada di laut kesadaran Xian. Sepertinya manik itu sedang menunggu lebih banyak serangga untuk memakannya. Sambil menyipitkan mata dan merasakan perubahan di laut kesadarannya, Xian tersenyum cerah dan dengan tenang mendesak Sa Zhao. Sa Zhao menggertakkan giginya dan tersenyum tidak wajar. Aku akan melakukannya. Aku akan melakukannya. Sa Zhao terus memainkan seruling suara iblisnya. Melodi yang rendah dan sedih itu telah membuat serangga dan hewan beracun menjadi gila. Mereka melesat seperti pasir ganas yang mengalir ke tempat yang dalam di kolam berlumpur tempat rotan tangan hantu 100 kalpa bersembunyi. Dalam beberapa tarikan napas, serangga telah memenuhi kolam yang keruh itu. Serangga berbisa itu menggeliat, yang dapat menggelitik kulit kepala orang dan mengebor dalam ke dalam kolam. Pada saat yang sama, mereka mengunyah tanaman di dekatnya. Mata kecil mereka menyala dengan cahaya hijau yang tajam. Mereka semua begitu bersemangat seperti binatang buas yang mencium darah. Semua memamerkan taring tajam kecil mereka, menari dan mengaduk seluruh rawa. Beberapa suara gemuruh aneh muncul dari rawa.
Itu adalah suara yang disebabkan oleh rotan tangan hantu 100 kalpa saat menggoyangkan tanaman merambat. Rupanya, rotan tangan hantu 100 kalpa sedang berhadapan dengan serangga beracun yang berbahaya itu. Wajah Sazao dingin, jauh di matanya ada cahaya hijau gelap. Seruling suara iblis yang dimainkannya melengking menusuk telinga seperti hantu yang menangis dan merengek. Tiba-tiba, dia membuka mulutnya, menyemburkan asap beracun dalam berbagai warna. Uap beracun itu melayang seperti awan kapas di atas lahan basah. Cairan aneh menetes dari uap dan meresap ke dalam serangga dan hewan berbisa di dalam kolam. Serangga dan hewan itu menjadi lebih liar dan mencoba menggerogoti rotan tangan hantu 100 kalpa. Perlahan-lahan, tanaman merambat muncul dari air dan meliuk-liuk seperti ular melata. Rotan itu berusaha keras untuk menyingkirkan sesuatu. Sang Ying Yue bersembunyi dalam kegelapan, matanya yang indah bersinar. Dia memanfaatkan kesempatan ketika semua serangga berkumpul di dalam rawa untuk menyerang rotan tangan hantu 100 kalpa untuk mendekati area ini sekali lagi. Dengan perlindungan harta rahasianya, dia bisa menghindari pandangan Xian dan Sazao. Sang Ying Yue tercengang saat melihat rawa tempat rotan tangan hantu 100 kalpa muncul, sedikit demi sedikit. Dia melihat ratusan ribu serangga merayap di setiap tanaman rotan. Dia mengerutkan kening karena jijik. Dia merasa kulit kepalanya mati rasa dan kerumunan serangga dan hewan beracun itu membuatnya mual. Dia memaksa dirinya untuk tenang dan menggunakan energi dinginnya untuk membangunkan pikirannya. Dia sedang mempersiapkan sesuatu secara diam-diam. Cincin di pergelangan tangan porselennya perlahan bersinar, berubah menjadi batang dan melingkari lengannya. Dia siap menyerang kapan saja. Melihat rotan tangan hantu 100 kalpa diikat, dia diam-diam bersemangat. Payudaranya yang bulat dan berwarna susu menonjol keluar dan memantul dengan luar biasa. Namun, tidak ada yang bisa melihat pesonanya saat ini. Rotan tangan hantu 100 kalpa diikat dan meninggalkan rawanya. Serangga kecil dan hewan beracun itu seperti musuh bebuyutannya. Beberapa ribu tanaman rotan telah bertahan beberapa ratus kalpa, tetapi sekarang, mereka tidak berdaya. Serangga-serangga itu telah mengunyah semua duri di tanaman merambatnya. Kesadarannya menghilang. Sazao mengembuskan napas. Dia berhenti memainkan seruling suara iblis dan tertawa puas. Dia hendak memberi tahu Xian untuk memurnikan rotan tangan hantu 100 kalpa. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba waspada. Wajahnya meringis dalam sekejap. Swosh, swosh, swosh. Ketiga tulang putih itu suram dan sunyi. Mereka sangat jernih dan perlahan muncul dari tiga celah sempit yang berbeda. Sama seperti tiga sambaran petir, mereka menyerbu ke arah Sazao hanya dalam sekejap mata. Sazao berubah warna, mengangkat tangannya untuk melawan. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa Xian akan memilih saat ini untuk menyerang. Ketika dia memainkan seruling suara iblis, dia sepenuhnya terkonsentrasi. Sazao telah memasang pertahanannya sepanjang waktu karena dalam pikirannya jika Xian ingin menyerangnya, dia akan memanfaatkan kesempatan itu ketika dia memainkan seruling. Pada saat itu, dia harus menggunakan pikirannya untuk mengendalikan serangga agar dapat menjerat rotan tangan hantu 100 kalpa. Dia pikir itu adalah kesempatan terbaik bagi Xian untuk menyerangnya. Dia bahkan berpura-pura mengungkapkan kelemahannya karena dia memiliki rencana yang sempurna dan hanya membutuhkan Xian untuk menyerangnya secara tiba-tiba. Sayangnya, Xian tidak melakukan apapun selain tetap tenang sementara Sazao memainkan seruling suara iblisnya. Sazao telah menunggu lama dengan sarafnya yang kuat, tetapi tidak terjadi apa-apa pada akhirnya. Ketika melodi dari seruling suara iblis berhenti, Xian sedang memperhatikan rotan tangan hantu 100 kalpa. Sazao mengira Xian sebenarnya menginginkan rotan itu. Melihat semuanya tenang, Sazao menenangkan sarafnya yang tegang dan menunggu Xian menyempurnakan rotan tangan hantu 100 kalpa. Dan ketika Xian melakukannya, dia akan menyerangnya secara diam-diam. Namun, tepat pada saat itu, Xian telah mengambil tindakan. Sazao tidak memasang pertahanannya. Tiga duri tulang itu menebas kekosongan seperti sambaran petir dan menusuknya langsung di dadanya. Mereka begitu cepat sehingga dia bahkan tidak bisa memikirkan cara untuk melawan. Puff, puff, puff. Tiga suara bergema ketika senjata tajam itu menusuk dagingnya. Pelindung dada Sazao yang indah hancur.
3 bunga darah aneh mekar di dada Sazao dan mereka bisa melihat pembuluh darah dan otot-otot menggeliat di dalamnya. Beberapa serangga iblis di tubuhnya mencoba menggunakan cakar tajam kecil mereka untuk mengaitkan dan menarik ujung duri tulang. Mereka mencoba menghentikan duri tulang dan tidak membiarkannya menusuk jantungnya. Itu adalah cacing gu dewa kehidupan yang telah diberi makan dengan darah dan dagingnya sendiri. Sazao menyemburkan darah, wajahnya pucat pasi. Saat tubuhnya rusak, cacing gu dewa kehidupannya juga terluka. Seketika, organ-organ pentingnya terluka. Kejam sekali, teriak Sazao, wajahnya dingin dan kasar. Xian merenung dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Wajahnya dingin dan menyeramkan seperti pedang. Tubuh dewanya bergetar hebat. Aura pembunuh yang ganas melesat ke langit. Sendi-sendinya retak saat energi di tubuhnya naik seperti ombak besar. Tepat pada saat energi di tubuhnya meningkat pesat, dia tiba-tiba memiliki pedang berdarah di tangannya. Melompat di udara, dia menebas Sazao. Seluruh langit diwarnai merah karena pedang besar itu. Tekanan yang tenang dan haus darah tiba-tiba menyerbu. Sazao ketakutan setengah mati. Petui, dia membuka mulutnya untuk menyemburkan seteguk darah kotor dengan banyak potongan daging tempat serangga berbisa kecil bersembunyi. Serangga itu memiliki pedang tulang dan sayap kecil. Mereka menjerit saat memakan daging yang telah dimuntahkan olehnya. Tubuh mereka menggelembung dengan kecepatan yang bisa diamati oleh mata telanjang. Mereka menjadi emas dan bulat. Serangga beracun itu membengkak dan menjadi ganas. Mereka menukik ke arah Xian satu demi satu. Ketika mereka mendekatinya, mereka meledak dan menciptakan serangan energi yang sangat menakutkan, yang mengaduk kekosongan di sekitar Xian. Serangga beracun itu sebesar kacang kedelai, tetapi setelah mereka memakan daging Sazao, mereka meledak dari tubuh mereka dan menciptakan tornado energi yang mencegah Xian mendekati Sazao untuk melanjutkan serangannya. Wajah Sazao berdarah seolah-olah seseorang telah menggunakan pisau cukur dan memotong wajahnya. Dia tampak ganas seperti iblis. Dia menjerit dengan menyedihkan. Cacing gu dewa kehidupan di dadanya mencoba memaksa 3 duri tulang keluar dari tubuhnya. Segera, Sazao melompat ke rotan tangan hantu 100 kalpa dan serangga serta hewan kecil yang tak terhitung jumlahnya menutupi tubuhnya. Mereka berhamburan, berlarian, dan tenggelam ke dalam kolam kotor di sana-sini. Setelah puluhan detik, ratusan ribu serangga beracun dan hewan berbisa telah menghilang, hanya menyisakan ledakan serangga kecil dan bulat yang dilepaskan Sazao. Setelah aku pulih, aku akan memberitahumu bagaimana rasanya saat ada 10.000 serangga yang menggigit jantungmu. Teriakan Sazao datang dari bawah tanah dan menghilang. Saat dia berteriak, dia telah berlari jauh. Rupanya, dia memang ketakutan. Dada Sazao terluka parah. Life Divine Gu miliknya juga rusak. Karena serangga iblis beracunnya tidak dapat menyerang altar jiwa Xian, dia tidak berani lagi berurusan dengan Xian. Ketika situasinya memburuk, dia dengan tegas melarikan diri. Ratusan ribu serangga beracun menggeliat ke dalam kawanan gelap dan mengebor ribuan meter ke dalam tanah, berhamburan kemana-mana. Serangga bundar itu terus-menerus meledak, menciptakan gelombang kejut yang dahsyat. Xian berada di dalam tornado energi sementara rantai cahaya bintang berpatroli di sekelilingnya dan melindungi tubuhnya. Setelah energi yang meledak berakhir, tubuh serangga itu berubah menjadi abu dan menghilang. Dan sekarang, serangga beracun lainnya berlarian di bawah tanah untuk melarikan diri. Di rawa di depan Xian, tanaman merambat dari Hundred Kalpa Ghost Hand Ratan bergerak seolah-olah sedang pulih. Sejumlah besar energi bumi dan surga dari mana-mana berkumpul di Hundred Kalpa Ghost Hand Ratan, yang memiliki rona kuning yang dapat dilihat oleh mata telanjang. Karena rotan tangan hantu 100 kalpa berasal dari benua kuno ini, ia dapat menyembuhkan dirinya sendiri dengan mengumpulkan energi bumi dan surga. Saat ini, ia sedang mengalami pemulihan yang cepat. Sambil mengerutkan kening, ia melirik rotan tangan hantu 100 kalpa dan mata Xian menjadi dingin. Aura pembunuh di tubuhnya berubah diam-diam. Niat mati yang sunyi yang sedingin es tiba-tiba keluar dari tubuhnya dan menutupi setiap sudut di sekitar tubuhnya. Aura mematikan semacam ini mampu meresap ke dalam tanah meskipun lapisan tanahnya tebal. Karena ramuan dan rumput roh lainnya semuanya dimakan dan benua kuno ini tidak memiliki makhluk hidup, Xian dapat mendesak kekuatannya tanpa penghalang apapun. Kekuatan kematiannya Upanishad bergerak. Ia menjadi mayat tanpa vitalitas apapun.
Ia memberi orang-orang suasana yang sangat mematikan. Sang Ying Yue masih bersembunyi. Ia ingin memurnikan rotan tangan hantu 100 kalpa, tetapi jantungnya tiba-tiba berdetak lebih cepat. Energi di tubuhnya menjadi tenang. Ia merasa sangat tidak nyaman. Sang Ying Yue diam-diam merasakannya untuk sementara waktu. Dia bisa merasakan vitalitasnya terpengaruh karena ki darah yang penuh berkurang. Dia mengubah raut wajahnya karena takut. Dia tidak berani merasakan lebih jauh. Dia mengumpulkan semangatnya untuk menahan kekuatan Upanisad kekuatan kematian. Swosh, swosh, swosh. Rasanya seperti angin kematian baru saja bertiup melewati area tersebut. Suhu turun dan menjadi dingin sampai ke tulang. Suara aneh bergema dari bawah tanah. Puluhan ribu serangga iblis menyeretnya bergerak di bawah tanah. Meskipun masih berupa lahan basah yang keruh dan kotor, serangga yang tak terhitung jumlahnya telah menggali lorong sehingga dia bisa bergerak bebas di bawah tanah. Banyak serangga bersinar dalam cahaya biru es dan hijau tua, menerangi dunia bawah tanah yang gelap. Cacing-cacing gu kehidupan menggeliat di dalam dada Shazao, cakar-cakar kecil mereka meliuk-liuk seperti pengrajin terampil menambal luka-lukanya, membuat mereka berhenti berdarah. Badum, badum, badum. Jantung Shazao tiba-tiba berdetak lebih cepat. Altar jiwanya bergoyang keras. Gumpalan kesadaran jiwa di laut kesadarannya berubah menjadi asap. Wajahnya berubah menjadi warna hijau, matanya melotot. Dia mencengkeram dadanya dan terengah-engah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan keras. Jauh di bawah tanah tidak jauh darinya, banyak serangga dan hewan berbisa mati, tubuh mereka kaku. Ketika masing-masing serangga iblis atau hewan berbisanya terbunuh, Shazao merasa seperti ditusuk oleh jarum. Dalam waktu singkat itu, Shazao merasakan jarum menusuk ke dalam dagingnya ribuan kali. Pengalaman ini sama sekali tidak menyenangkan. Shazao mencengkeram dadanya, wajahnya ungu. Dia meringis dan memamerkan giginya seperti monster jelek. Darah terus menetes dari mulutnya. Tiba-tiba dia merasakan ketakutan yang luar biasa. Gelombang energi yang tajam meluas dan mencapainya dari atas kepalanya. Mata gelap Shazao menyala selama beberapa detik saat dia merasakannya. Tiba-tiba, dia meraung dan menjerit. Grrrrrrr. Seperti binatang buas yang meraung dengan suara bernada rendah, serangga yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekitar tubuhnya, menyelaraskan tubuh mereka dan saling terkait. Serangga-serangga itu menggunakan cakar dan taring kecil mereka untuk terhubung satu sama lain, berdarah dalam darah berwarna berbeda. Lebih dari 10.000 serangga telah berkumpul menjadi monster yang entah bagaimana tampak seperti Shazao. Monster itu mengumpulkan energi darah dan daging dari serangga dan mengarahkan tangannya ke jangkar seperti besi, membubung ke langit. Shazao tidak berani berlama-lama. Dia menyemburkan darah yang kemudian berubah menjadi kabut darah, menutupi seluruh serangga dan hewan kecil di sekitarnya. Itu adalah teknik jahat dari Sekte Dewa Gu yang digunakan untuk menutupi aura serangga iblis dan hewan berbisa. Cahaya darah melesat turun dari langit dan jatuh seperti meteor, yang dengan ganas menyerang jangkar yang diciptakan monster itu. Tak lama kemudian, jangkar itu hancur. Tubuh monster itu, yang tampak seperti Shazao, terpotong-potong. Ia berubah menjadi banyak serangga iblis dan hewan beracun yang berlarian tak tentu arah. Xian tetap berada di dekat kolam berlumpur dan menyipitkan mata untuk merasakan. Ia tidak dapat melihat sekilas aura serangga itu. Di benua kuno ini, jangkauan dan kepekaan kesadaran jiwa terbatas. Ia tidak dapat mengunci posisi Shazao secara akurat. Ia hanya dapat menebak arah umumnya berdasarkan jumlah serangga yang berkumpul. Xian menduga bahwa Shazao berada di tempat yang terdapat kawanan serangga terbanyak. Ia memang benar. Akan tetapi, Shazao cukup licik dan teknik sihir Sekte Dewa Gu sangat luar biasa sehingga mereka dapat menyembunyikan semua serangga tersebut. Xian telah mengejarnya ke tempat ini. Akan tetapi, ia hanya dapat menggelengkan kepala dan mendesah karena ia tidak dapat memaksa Shazao untuk keluar dari tempatnya. Karena Shazao adalah ahli alam Dewa Langit ketiga dari Sekte Dewa Gu, ia merupakan sosok yang berbahaya di benua kuno ini. Pada saat yang sama, Shazao tertarik pada asal yang menyala-nyala dalam jiwa Xian. Xian telah mengetahui hal ini sejak awal. Ia tahu bahwa hal itu tidak akan berjalan baik bagi Shazao. Oleh karena itu, ia mencoba menyerang Shazao ketika ia tidak siap.
Ketiga duri tulang tersebut memiliki ketajaman ruang. Bahkan Shazao yang berada di alam Dewa Langit ketiga tidak dapat menahannya. Karena kemampuan Shazao terbatas, Xian ingin memanfaatkan kesempatan itu dan membunuhnya. Akan tetapi, semuanya berakhir dengan kegagalannya. Setelah Xian mendapati serangga-serangga itu bergerak semakin jauh di bawah tanah untuk menghilang, ia memutuskan untuk kembali dan mengumpulkan rotan tangan hantu 100 kalpa. Cahaya biru menyala ketika ia melihat sekilas keindahan. Petir biru muda itu jernih dan murni. Ia menghilang ke dalam lubang yang mengarah ke bawah tanah seperti pelangi. Xian bingung untuk beberapa saat. Ia berjalan tidak cepat atau lambat menuju area itu, wajahnya tercengang. Lubang besar itu disebabkan oleh pedang berdarah Xian. Lubang itu sebesar lapangan basket dan berada beberapa ratus meter di bawah tanah. Gelap dan sunyi. Banyak aliran air keruh mengalir ke lubang yang dalam dan membawa daun-daun dan ramuan roh bersama mereka. Sekilas, lubang itu adalah area yang kacau. Cahaya biru jernih bersinar di dalam lubang itu. Cahaya itu seterang bulan dan sedikit mengguncang tingkat etherealnya. Ia berkonsentrasi pada penginderaan. Ia menemukan bahwa bintang yang menyilaukan di tingkat etherealnya memantul. Bintang itu menjadi gelisah di tingkat etherealnya. Bintang itu berevolusi dari inti bintang dan tetap berada di luasan eterealnya, menjadi daya tarik khusus dari luasan eterealnya. Pemahamannya tentang luasan ethereal tidak cukup dalam. Sampai sekarang, dia belum tahu apa yang istimewa tentang luasan eterealnya. Namun, setelah dia tiba di benua kuno ini, rekan jiwanya terus menuangkan energi ke dalam luasan eterealnya. Dia bisa merasakan luasan itu membesar bersama dengan bintang di dalamnya. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Saat dia merasakan perubahan luasan ethereal, dia ingin melihatnya lebih baik. Tiba-tiba, dia mendengar suara aneh, jadi dia menoleh untuk melihat. Di arah umum 100 Kalpa Ghost Henratan, Xian melihat api menyala tinggi dan deras. Meskipun itu bukan api surga, itu tidak kalah panasnya. Api itu bergemuruh dan membakar rotan, mewarnai seluruh langit dengan warna merah menyala yang tampak seperti matahari terbenam. Seseorang sedang membakar 100 Kalpa Ghost Henratan. Dia langsung mengerti. Matanya berputar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus. Dia tahu siapa yang melakukannya, wajahnya menjadi gelap. Melihat lubang besar di depannya, Xian menemukan bahwa cahaya biru menghilang dan bintang dalam ethereal extend-nya tidak bergetar lagi. Memutar kepalanya, dia menemukan bahwa 100 Kalpa Ghost Henratan sedang terbakar. Setelah ragu-ragu, dia menarik napas dalam-dalam dan melepaskan energinya untuk berlari ke arahnya. Dage, api yang membara terjadi di sana. Di sudut rawa, seorang pria berotot memegang palu besar yang sangat kaku. Dia berteriak, suaranya seperti lonceng perunggu yang berdenting. Pria kekar ini tinggi dan tegap. Palu emasnya sebesar kincir angin dengan paku-paku logam tajam, membuat orang-orang tampak mengintimidasi. Namun, pria yang dipanggilnya kakak laki-laki itu kurus kering tetapi tampan. Senyum di sudut mulutnya begitu menawan. Ia mengenakan pakaian yang indah dan berhias indah yang jelas-jelas dibuat khusus. Ada begitu banyak potongan batu giok yang menghiasi kelimannya. Itu memberinya penampilan yang elegan dan mengesankan di saat yang bersamaan. Pria ini memang istimewa. Energi api yang berkobar itu akan menarik perhatian banyak orang. Ya, itu pasti sesuatu yang bagus. Pria tampan itu tersenyum. Ia menjilat bibirnya, matanya tiba-tiba memerah. Ayo berburu. Haha, ini sangat bagus. Pria berotot itu menggelegar dan melesat dengan palu raksasanya. Sisi lain rawa. Di dalam genangan air yang kotor, lumpur di lahan basah itu tiba-tiba bergerak. Makhluk humanoid perlahan muncul sementara lumpur mengalir di tubuhnya. Matanya begitu tajam dan dingin seperti pedang. Dia bangkit dari tengah kolam lumpur seperti patung tanah liat, dengan dingin menatap langit merah di sana. Setelah beberapa saat, dia bergoyang kembali ke kolam kotor seperti belut putih yang berenang di dalam lumpur. Tubuhnya selembut dan sefleksibel ular. Saat bergerak melalui kolam keruh, dia tidak menimbulkan riak apapun. Lumpur basah memercik dan airnya langsung menguap. Asap dan api membumbung ke langit merah, menciptakan lentera besar yang menutupi seluruh rotan tangan hantu 100 kalpa.
Tidak jauh dari rotan itu adalah gaya berjalan Sang Ying Yue yang elegan, dia mengerutkan kening sementara cincin berwarna merah darah di pergelangan tangan porselennya menyemburkan api yang membakar ke arah rotan tangan hantu 100 kalpa. Banyak sulur rotan yang kering dan retak. Api membakar mereka. Perlahan, sesuatu muncul dari sulur yang retak. Mata Sang Ying Yue yang indah memiliki cahaya aneh. Dia tergerak. Benang jiwa 100 kalpa sangat penting baginya. Kali ini dia sampai di benua kuno ini, dia harus menemukan banyak hal. Benang jiwa 100 kalpa adalah salah satunya. Dia harus mencoba mendapatkannya dengan cara apapun. Jadi, meskipun dia tahu bahwa Xian dapat kembali kapan saja, dia tidak dapat mengendalikan keinginannya yang menggebu-gebu. Dia segera menunjukkan dirinya dan menggunakan harta rahasia untuk memurnikan rotan tangan hantu 100 kalpa. Namun, dia tidak menyangka bahwa tindakannya yang terburu-buru dapat membuat langit tampak seperti terbakar. Itu telah membuat beberapa penjahat khawatir yang tidak mungkin berada di sini setelah beberapa saat. Langit tampak cerah dan merah dengan api yang membumbung tinggi ke angkasa. Kulit rotan tangan hantu 100 kalpa perlahan retak, memperlihatkan benang-benang es tipis. Rotan tangan hantu 100 kalpa memiliki banyak sulur. Setelah dimurnikan, muncul benang-benang biru es yang tak terhitung jumlahnya yang merupakan serat sutra yang sangat indah dalam rona kristal biru yang cemerlang. Benang-benang sutra itu membawa fluktuasi energi jiwa yang samar. Itu adalah material-material kelas awal asli yang ajaib. Mata Sang Ying Yue bersinar cemerlang. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia terus membakar rotan tangan hantu 100 kalpa sambil mengeluarkan beberapa kristal belah ketupat. Kristal-kristal belah ketupat itu tampak seperti mata yang panjang dan sipit yang terbang keluar dari tangan putihnya, jatuh ke arah rotan tangan hantu 100 kalpa. Kristal-kristal belah ketupat itu bergerak dengan tenang, menggulung benang jiwa 100 kalpa seperti ketika orang menggulung serat-serat di sekitar inti dan menghubungkan banyak serat menjadi satu. Melihat kristal-kristal menggulung benang jiwa 100 kalpa, mata Sang Ying Yue yang indah dipenuhi dengan kegembiraan. Dia menenangkan diri dan mencoba membakar lebih banyak sulur. Karena dia tahu Xian bisa kembali kapan saja, dia bergegas menghabiskan rotan itu untuk menghindari serangan tiba-tiba Xian. Saat bersembunyi di kegelapan untuk mengamati pertarungan Xian dan Shazao, sikapnya terhadap Xian berubah total. Saat pertama kali bertemu Xian, dia tidak menaruh perhatian padanya karena dia hanya memiliki basis kultivasi alam Dewa Langit pertama. Sebelum mereka memasuki benua kuno, dia telah memutuskan untuk tidak meninggalkan Xian dalam damai. Dan dia melakukannya. Karena Xian secara proaktif menghindarinya pada awalnya, dia lebih yakin bahwa alam Xian rendah serta kompetensinya. Benua kuno ini memiliki banyak ahli alam Dewa Langit tingkat tinggi dan Xian berada di level terendah dalam rantai makanan. Dia pikir semua orang bisa menggertaknya. Namun, Xian telah mengalahkan Shazao. Tentu saja, dia tahu bahwa Xian telah menggunakan trik licik. Dia telah menyergap Shazao terlebih dahulu. Bagaimanapun, Shazao dikalahkan. Selain itu, Xian kejam dan jahat. Melihat serangan pertamanya tidak menghabisi musuh, dia mencoba membasmi Shazao dengan serangan lainnya saat Shazao terluka parah. Dia menyadari bahwa Xian tidak mudah dihadapi. Sambil mengumpulkan benang jiwa 100 kalpa, Sang Ying Yue waspada dan siap untuk melakukan serangan balik kapan saja. Tiba-tiba, jiwanya menggigil ketakutan. Wajah Sang Ying Yue berubah ketakutan. Dia tampak waspada dan fokus sementara sinar petir merayapi tubuhnya yang anggun seperti naga. Dia tampak seperti memiliki cincin listrik yang menerangi tubuhnya. Aliran aura dingin dan sunyi membanjiri dari mana-mana dan langsung mengalir ke dalam hati dan laut kesadarannya. Sang Ying Yue terguncang. Di dalam kepalanya muncul sebuah kata berdarah seperti gunung yang berkata, mati. Kata itu menyerbu laut kesadarannya dengan ganas. Kata, mati, itu berdarah dan membawa energi perasaan brutal, gila, dan haus darah, yang telah menyerang pikirannya. Dia bingung dan seolah-olah jiwanya telah hancur. Energinya mengalir seperti air yang meluap dari tanggul yang rusak. Niat membunuh menyusup ke otaknya, menempati tingkat kekuatannya Upanishad dan membuatnya bingung. Ledakan, 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 petir muncul di tingkat eterealnya.
Miliaran sambaran petir langsung menembus tingkat kekuatannya Upanishad dan laut kesadaran untuk bertindak atas kata, mati, dan untuk menyerang balik emosi negatif yang membanjiri. Es yang tak terhitung jumlahnya mengambang dan mengaduk di laut yang dingin dan gelap di tingkat eterealnya. Mereka mengirimkan energi dingin ke dalam jiwanya untuk membangunkannya. Matanya yang indah berbinar, dia menyentuh dahinya. Luasnya yang terbuat dari miliaran sambaran petir muncul di atas kepalanya dan menutupi seluruh langit merah yang cerah. Sambaran petir berubah menjadi naga liar, meraung dan terbang tinggi dengan gagah berani seolah-olah mereka ingin menghancurkan bumi dan surga. Sepetak tanah yang menyala-nyala ini tampaknya memiliki bencana petir, yang dapat menghancurkan seluruh area. Ribuan naga listrik besar meraung dan menukik tajam ke arah seorang pemuda yang berjalan santai dari kejauhan. Pemuda itu adalah Xian. Dia menggunakan kekuatan kematian Upanishad dengan emosi negatif dan menyusup ke kepala Sang Ying Yue. Dia tahu bahwa dia akan menerima serangan paling hebat, tetapi dia telah meremehkan Sang Ying Yue. Melihat sinar petir yang tak terhitung jumlahnya melesat, tubuhnya terasa seperti telah menjadi jantung besar yang berdenyut dengan gerutuan. Darah iblis abadi di tubuhnya bergerak seperti baja cair. Itu memberinya sejumlah besar energi. Dengan energi ini, dia menenangkan pikirannya dan menghasilkan penghalang ruang. Setiap riak adalah lapisan kurungan ruang. Xian membuat banyak segel tangan dan lusinan lapisan pembatas ruang melayang ke atas. Naga petir besar menyerbu dan mencoba yang terbaik untuk merobek dan menghancurkan lapisan pembatas ruang. Namun, mereka melambat. Kunci. Dia mengangkat kepalanya dan menunjuk ke lautan api tempat api bergulung deras dari harta rahasia Sang Ying Yue. Seketika, api membeku dan tidak menari lagi. 10 jari Xian bergoyang, menarik kristal belah ketupat, yang membawa benang jiwa 100 kalpa, ke arahnya. Xian telah mengambil rampasan yang harus diperoleh Sang Ying Yue dengan susah payah. Ledakan, sebuah penangkal petir merobek langit, menyambar dari jarak jauh. Penghalang ruang Xian terkoyak hanya dalam sekejap mata. Kesadaran jiwa dengan energi ruang bergerak dengan susah payah sementara laut kesadaran Xian kacau. Tingkat kekuatan Upanishad berguncang keras. Xian merasa seperti ada beberapa pisau kecil yang memberinya rasa sakit yang luar biasa dan memotong jiwanya. Xian gemetar, wajahnya gelap dan dingin. Layak untuk basis kultivasi langit ketiga alam dewa ethereal Mu. Serangan dari senjata petir ilahi Sang Ying Yue telah melukainya seketika. Banyak gumpalan kesadaran jiwanya hancur dalam waktu singkat, membuat jiwanya lemah sejenak. Kekuatan seorang prajurit langit ketiga alam dewa ethereal dan senjata ilahinya menumpuk yang mencakup luas ethereal. Xian tidak tahan dengan serangan yang luar biasa itu. Kembalikan benang jiwa 100 kalpa. Sang Ying Yue menggigil dan berkata melalui giginya yang terkatup. Miliaran bayangan penangkal petir itu muncul di atas kepala Xian. Itu menenun dan membuat jaring jala tebal, memberikan tekanan padanya dengan energi yang dapat membunuh semua jenis makhluk. Bahkan seorang ahli alam dewa incipien biasa tidak dapat menahan serangan ini. Prajurit yang dapat memasuki benua kuno semuanya adalah ahli alam dewa ethereal yang paling terkenal dari area bintang besar. Biasanya, mereka berada di langit ketiga alam dewa ethereal, tetapi terkadang, kekuatan mereka melampaui alam mereka. Sang Ying Yue adalah salah satu prajurit tersebut. Dia juga memiliki senjata ilahi. Ketika dia melancarkan serangannya dengan basis kultivasi langit ketiga alam dewa ethereal, kekuatannya sangat dahsyat. Wajah Xian menjadi gelap. Aura pembunuh menyembur keluar dari tubuhnya seperti lautan darah. Ki darah di tubuhnya dapat dibandingkan dengan darah binatang purba yang sangat melimpah. Dia mendesak darah iblis abadinya untuk berubah menjadi tubuh iblis abadi. Sang Ying Yue sangat kuat. Dage, wanita ini benar-benar kuat. Sebuah suara menggelegar dari kejauhan. Kemudian, mereka melihat palu emas raksasa dengan banyak paku seperti landak emas terbang ke arah mereka. Setelah setiap detik, energi palu raksasa itu berlipat ganda. Energi di palu raksasa itu, yang sebesar kincir angin, dapat meledakkan bintang mineral kecil. Ledakan. Palu besar itu jatuh seperti meteor yang menembus atmosfer, menghantam bayangan penangkal petir di langit. Kekosongan itu hancur ketika sinar petir dan cahaya emas bermekaran. Tanah retak dan parit dalam yang tak terhitung jumlahnya muncul. Seorang pria kekar datang sambil tertawa.
Dia mengenakan baju besi emas yang membuatnya tampak seperti penjaga surgawi. Kilogam tajam terpancar dari tubuhnya, yang dapat menembus benda-benda kaku apapun di dunia ini. Dage, itu rotan tangan hantu 100 kalpa. Pria berotot itu berkedip dan tertawa keras, suaranya seperti suara lonceng besar. Menarik. Saat Sang Ying Yue menyerang Xian, dia punya pilihan untuk menunggu mereka. Setelah mereka berdua terluka, dia bisa muncul dan membersihkan tempat kejadian. Namun, dia tidak melakukannya. Dia telah ikut campur saat Sang Ying Yue mengerahkan energinya semaksimal mungkin. Sepertinya pria kekar itu ingin memamerkan wajahnya yang kejam dan brutal. Pria itu tampak besar dan kasar, tetapi dia tidak terlalu tua. Dia memiliki penampilan yang keras kepala dan liar. Dia menghentakkan kaki ke tanah sambil menggerutu seperti longsoran salju. Dia mengangkat tangannya dan meraih palu raksasa itu. Dia tertawa terbahak-bahak pada Sang Ying Yue, "Kamu kuat. Aku suka gadis yang kuat." "Kamu gila," tegur Sang Ying Yue, wajahnya dingin. Dia menoleh ke Xian. "Berikan benda itu padaku. Jika tidak, jangan salahkan aku atas apa yang akan terjadi." Rotan tangan hantu 100 kalpa milik saudara-saudara kita. Kami sudah menemukannya, tetapi kami memiliki beberapa urusan pribadi yang belum kami selesaikan, kata seorang pria tampan dan anggun saat dia berjalan ke arah mereka. Xian merasa lucu karena dia tidak tahu apakah harus menangis atau tersenyum. Dia melihat pria kekar yang muncul entah dari mana dan menghentikan akumulasi energinya. Kemudian, Xian memperhatikan rotan tangan hantu 100 kalpa. Setelah api Sang Ying Yue membakarnya, rotan tangan hantu 100 kalpa sekarang ada dalam bentuk banyak benang abu-abu biru yang berkibar di sekitar area tersebut. Di area tempat rotan tangan hantu 100 kalpa dulu berada, tanah ditutupi dengan banyak serat sutra yang berkilauan. Itu adalah benang jiwa 100 kalpa, yang melepaskan beberapa fluktuasi energi jiwa yang samar. Benang jiwa 100 kalpa tipis dan kecil. Ada lebih dari 10.000 serat. Sang Ying Yue telah mengumpulkan 1/5 dari mereka, yang telah disimpan Xian di cincin langit fantasinya. Masih banyak dari mereka di tanah. Namun, tidak mudah untuk mendapatkan semuanya. Baru-baru ini, ketika dia memegang benang jiwa 100 kalpa di tangannya, Upanishad tingkat kekuatannya memiliki beberapa getaran magis yang membuktikan bahwa benang jiwa 100 kalpa memiliki beberapa efek luar biasa pada Upanishad tingkat kekuatan. Xian lebih memperhatikan benang jiwa 100 kalpa. Masih ada 4/5 dari benang jiwa 100 kalpa. Jika kamu mau, ambil saja. Xian berkata dengan tenang dan menggelengkan kepalanya ke arah Sang Ying Yue, "Kamu tidak bisa mengambil barang-barang di tanganku. Jika kamu mau, kamu bisa mengambil yang tersisa di tanah, tetapi aku yakin kamu akan kesulitan untuk mendapatkannya." "Tidak, itu tidak benar," kata pria tampan yang baru saja tiba. Berhenti sejenak, dia mengerutkan kening, seseorang tidak bisa menahannya lagi. Seperti secercah roh yang telah meninggal, dia dengan muram melayang dan terombang-ambing menuju benang jiwa 100 kalpa, lingkaran pucat yang menakutkan mengembang dari matanya karena auranya teramat berbahaya. Ada seseorang di bawah tanah, pria kekar itu tertawa acuh tak acuh. "Yah, lebih lucu kalau ada lebih banyak orang. Tidak peduli berapa banyak yang datang, benda itu akan menjadi milikku dan dageku." Xian mengerutkan kening dan melirik ke suatu arah. Dia menemukan patung lumpur perlahan muncul dari genangan air di tanah dengan hanya sepasang mata dingin tanpa emosi manusia. Patung lumpur itu tersembunyi di dalam rawa. Ketika Xian dan Sang Ying Yue bertarung, patung itu mulai mengumpulkan benang jiwa 100 kalpa. Ketika saudara-saudara yang tidak dikenal itu datang, patung lumpur itu berhenti sejenak, tetapi tidak dapat menahan keinginannya untuk waktu yang lama. Patung itu mencoba mengumpulkan lebih banyak benang jiwa 100 kalpa tepat setelah itu. Cara dia mengumpulkan benang jiwa 100 kalpa tidak mirip dengan metode Sang Ying Yue. Patung lumpur itu membuka mulutnya untuk menyemburkan sungai berlumpur, yang bertindak seperti tangan kecil dan lembut yang meraih benang sutra biru es yang berkilauan dan mendorongnya ke dalam mulutnya. Patung lumpur ini tampaknya telah menguasai kekuatan lumpur dan pasir, terutama kekuatan bumi. Saat dia menelan sebagian benang jiwa 100 kalpa, jumlah benang jiwa 100 kalpa di tanah berkurang. Pria tampan itu membidiknya tepat setelah dia mengucapkan ucapan pertama dengan Sang Ying Yue dan Xian.
Itu karena patung lumpur itu memiliki produktivitas tinggi dalam mengumpulkan benang jiwa 100 kalpa. Jika dia punya lebih banyak waktu, tidak akan ada yang tersisa untuk dipanen orang-orang itu. Pria tampan itu bukan satu-satunya yang bisa merasakan sesuatu yang salah. Sang Ying Yue juga menyerahkan Xian dan berlari ke arah patung lumpur itu, wajahnya marah. Hanya pemuda kekar itu yang masih bisa menyeringai. Dia tampak acuh tak acuh seolah-olah dia memiliki kepercayaan penuh pada kakak laki-lakinya. Splosh, splosh, splosh. Energi aneh tapi luar biasa melonjak deras dari genangan air di sekitar mereka. Energi abu-abu bumi yang sangat besar meledak seperti sikat ilahi yang menarik tangan raksasa yang dapat menaungi seluruh langit. Tangan besar itu terbuat dari lumpur basah dan tanah lembab. Itu adalah kemarahan Dewa Bumi dengan kekuatan bumi. Tepat saat itu muncul, tanah di bawah kaki orang-orang bergetar hebat. Semua orang gemetar hebat. Mereka merasakan dada mereka dipalu, membuat mereka merasa seperti tercekik. Seseorang menggunakan kekuatan bumi dan mengirimkan getaran melalui tanah untuk memasuki jiwa orang-orang. Rupanya, orang yang menggunakan kekuatan bumi adalah patung lumpur itu. Dengan sepasang mata dingin dan acuh tak acuh, dia melirik pria tampan yang berlari ke arahnya. 6 tangan raksasa seperti pegunungan besar muncul dengan telapak tangan menghadap yang lain dan lengan mencuat langsung dari tanah. Kelima jari mereka berwarna abu-abu dengan debu dan kekuatan yang luar biasa, yang bahkan dapat menghancurkan seluruh gunung. 6 tangan besar bergerak di rawa seolah-olah mereka memiliki jiwa. 30 jari menciptakan segel tangan aneh yang tampaknya menyegel seluruh planet ini. Pria tampan itu melayang seperti hantu. Dia menyipitkan mata dan tersenyum tipis. Sebuah kipas muncul di tangannya, yang tidak terbuat dari emas maupun giok. Kipas itu terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Gambar-gambar indah pada kipas gunung dan danau terus berubah. Tak lama kemudian, gambar-gambar pada kipas itu seperti ribuan bunga yang mekar di dalam lembah yang tenang. Gambar-gambar itu berganti dari daerah pegunungan ke istana-istana seperti peri. Kipas ini sama ajaibnya dengan luasan ethereal. Perubahan gambar pada kipas itu berhenti. Akhirnya, sungai-sungai biru jernih muncul di kipas itu, yang berkelok-kelok seperti ular roh dan memanjang kemana-mana ke daerah-daerah yang tidak diketahui. Ketika Xian menenangkan diri untuk menonton, dia tidak melihat kipas itu lagi. Dia melihat sungai-sungai biru surgawi di cakrawala rawa. Sungai-sungai surgawi itu panjangnya beberapa ribu meter dan sangat jernih sehingga dia bahkan bisa melihat dasarnya, yang memiliki banyak batu yang berkilau. Itu memberi orang-orang perasaan damai dalam jiwa mereka. Ledakan. Tiba-tiba, sungai-sungai itu saling bertukar, mengalir deras dari cakrawala. Orang-orang bisa melihat sungai-sungai surgawi seperti pita-pita biru yang melesat dengan kuat ke tangan-tangan yang seperti gunung. Rantai getaran yang dapat mengguncang gunung menyerbu. Xian berdiri jauh dari mereka tetapi masih melihat tubuhnya bergetar hebat. Dia bahkan terlempar. Lambat laun, dia tidak bisa melihat area pertempuran sengit itu lagi. Dia hanya bisa melihat fluktuasi energi yang mengguncang bumi yang terus meningkat. Xian memejamkan matanya, merasakannya sejenak. Tiba-tiba, dia membuka matanya dan melesat pergi dengan tegas. Alam dan kekuatan patung lumpur dan pria tampan itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan prajurit biasa. Mereka tidak lebih lemah dari Sang Ying Yue. Mereka bahkan bisa lebih kuat darinya. Dia berada di langit pertama alam dewa ethereal. Di area bintang Agate, dia berani bertarung melawan langit pertama biasa dari alam dewa incipient. Namun, para prajurit di area ini semuanya adalah para jenius dari area bintang besar di seluruh alam semesta. Kompetensi mereka yang sebenarnya bahkan telah melampaui alam mereka. Xian tahu bahwa patung lumpur dan pria tampan itu sama kuatnya dengan dirinya. Namun, ada Sang Ying Yue dan pria berotot dengan palunya yang tidak lebih lemah dari Sang Ying Yue. Keempat orang yang bersaing memperebutkan benang jiwa 100 kalpa semuanya adalah pejuang yang brilian. Dia tidak ingin mengaduk genangan air keruh ini. Setelah mengambil keputusan, dia tidak ragu untuk pergi. Terbang seperti cahaya gelap, Xian meluncur di atas rawa dan semakin menjauh dari area itu. Di planet ini, laut kesadaran terpengaruh. Mereka membutuhkan penglihatan yang baik untuk menemukan musuh yang bersembunyi. Begitu dia bisa pergi cukup jauh,
lawan-lawannya tidak akan dapat menggunakan kesadaran jiwa untuk mengunci lokasinya atau menemukannya. Dia pergi diam-diam, jadi ketika keempat orang lainnya mendapati auranya menghilang, dia sudah menempuh jarak yang jauh. Jadi, dia tidak terburu-buru. Benua kuno menyimpan banyak harta karun yang luar biasa dan rotan tangan hantu 100 kalpa bukanlah satu-satunya material kelas awal asli. Masih banyak lagi yang menunggunya untuk ditemukan. Dia seharusnya tidak mempertaruhkan nyawanya begitu cepat. Tak lama kemudian, dia meninggalkan lokasi pertempuran dan bergerak hati-hati menuju lubang besar yang telah dibuat oleh yang lain sebelumnya. Pikirannya berkelebat. Dia mengeluarkan kristal belah ketupat dengan beberapa benang jiwa 100 kalpa biru es yang indah. Cahaya biru terus berkilauan dari kristal dengan energi jiwa samar yang telah mengejutkan orang-orang. Sambil memegang buku yang diberikan Sang Chen kepadanya, dia mengerutkan kening dan mempelajarinya dengan saksama. Setelah beberapa saat, kesadaran jiwanya berkedip lagi. Benang jiwa 100 kalpa adalah benang jiwa dari rotan tangan hantu 100 kalpa. Entah bagaimana itu mirip dengan benang jiwa ubur-ubur roh yang telah meninggal. Namun, fungsinya berbeda. Menurut dokumen Sang Chen, benang jiwa 100 kalpa dapat mengubah altar jiwa. Prajurit pada level mendalam bisa saja altar jiwa mereka retak akibat kerusakan serius. Jiwa adalah fondasi dasar seorang prajurit dan altar jiwa adalah tempat berkumpulnya ki esensi, roh, dan jiwa. Itu adalah hal yang paling penting. Ketika altar jiwa retak, prajurit akan merasa sulit untuk meningkatkan wilayahnya lebih jauh. Kekuatan Upanishad-nya bahkan akan hancur. Ketika seorang prajurit jatuh ke dalam kondisi iblis, altar jiwanya akan rusak atau bahkan berakhir runtuh. Mengambil contoh mantan Master Paviliun Ramuan dan Paviliun Alat, altar jiwa mereka runtuh sebagai akibat dari kegagalan mereka dalam memurnikan dan menempa harta karun. Mereka harus berubah menjadi aliran jiwa yang hanyut untuk bertahan hidup, yang menghilang ke alam semesta setelah beberapa waktu. Benang jiwa 100 kalpa dapat menambal retakan tersebut. Jika mereka memiliki lebih banyak benang jiwa 100 kalpa, bersama dengan bahan-bahan kelas awal asli lainnya, mereka dapat membangun kembali altar jiwa. Itu sama dengan kelahiran kembali. Para prajurit dengan altar jiwa semuanya memiliki alam yang dalam, tetapi benang jiwa 100 kalpa sangat berharga bagi mereka karena dapat memperbaiki altar jiwa mereka. Di wilayah bintang besar, benang jiwa 100 kalpa adalah barang yang sangat langka dan sangat diminati. Itu adalah harta karun utama yang didambakan banyak orang. Benang jiwa 100 kalpa memiliki fungsi lain. Itu dapat mendesak kalpa alami di tingkat etiril. Itu dapat membuat kekuatan Upanishad menyerang tingkat etiril untuk memadamkannya, yang akan membantu para prajurit meningkatkan penggunaan kemampuan Upanishad kekuatan mereka. Sementara para prajurit bertempur dengan yang lain, luasan etiril bisa menjadi bantuan besar karena bisa mengubah kekuatan Upanishad mereka untuk meningkatkan serangan dan kompetensi mereka secara keseluruhan. Luasan etiril tak tertandingi dan menakjubkan. Sampai sekarang, tak seorang pun telah menjelajahi semua kemampuan misteriusnya. Benang jiwa 100 kalpa membutuhkan waktu 100 tahun untuk satu kalpa. Dan itu akan membawa bencana untuk setiap kalpa. Setelah 100 kalpa, itu telah hidup selama 10.000 tahun. Pada saat itu, rotan tangan hantu 100 kalpa bisa memiliki kecerdasan. Setelah setiap kalpa, itu bisa menghasilkan beberapa benang jiwa 100 kalpa. Dengan demikian, benang jiwa 100 kalpa juga bisa membuat luasan etiril mengalami kalpa, yang akan memadamkannya dan membuatnya lebih tangguh. Si Yan berkedip. Lusinan benang jiwa yang cemerlang pada kristal belah ketupat terbang keluar dan memasuki matanya dan laut kesadarannya. Mereka melakukan perjalanan melalui tingkatan kekuatan Upanishad untuk mencapai luasan etiril. Mereka akan memasuki luasan etiril. Luas etiril Si Yan mengalami perubahan besar. Lautan berbintang di dalam dunia fantasinya tiba-tiba disambar petir, bila angin tajam, badai angin, cahaya berkelok-kelok, dan kobaran api. Semua energi dahsyat itu meledak bersamaan, menimbulkan malapetaka di luas eterilnya. Mereka tampaknya berusaha menghancurkan luas eterilnya. Wajah Si Yan berubah. Dia tidak banyak berpikir, tetapi dia menemukan kolam keruh. Dia masuk dan bersembunyi beberapa ribu meter di bawah tanah. Petir menyambar di dalam luas eterilnya sementara api membumbung ke langit. Bila angin dan gunung es juga menyerang di mana-mana.
Serangan yang tak terhitung jumlahnya yang terbuat dari logam, kayu, air, api, tanah, badai, es, dan petir telah menyerang luas ethereal Xian secara langsung. Itu tampaknya merobek lautan bintangnya, menyebabkan rasa sakit yang hebat yang hampir menghancurkan semangat Xian. Mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan pikirannya, Xian menggunakan kekuatan ruang, kematian dan kehidupan, dan bintang Upanishad sebagai fondasi dasar untuk mengubah dan menghasilkan kemampuan yang berbeda dari 3 kekuatan Upanishad untuk menahan energi yang sangat keras di tingkat etherealnya. Ini adalah kalpa untuk tingkat ethereal Xian, juga waktu pendinginan alam untuk kekuatan Upanishadnya yang harus dia jalani. Benang jiwa 100 kalpa dapat memicu kalpa tingkat ethereal untuk melatih jiwa secara ketat. Jika dia bisa mengatasi tantangan besar ini, jiwanya akan menjadi sangat kuat. Altar jiwanya dapat berubah dan dia bahkan bisa mencapai alam baru. Awalnya, dia datang ke sini untuk menemukan cahaya biru yang memberinya perasaan aneh. Karena dia telah meremehkan kekuatan benang jiwa 100 kalpa, dia telah jatuh ke dalam situasi pasif yang memaksanya untuk masuk ke bawah tanah untuk berkultivasi. Namun, pertempuran di tanah antara Sang Ying Yue dan yang lainnya begitu ganas sehingga mereka tidak bebas untuk memikirkannya. Di bawah rawa, Xian tertutupi oleh lapisan lumpur basah dan lembek seperti bola. Dari waktu ke waktu, bola berlumpur itu bergetar dan melepaskan fluktuasi energi kehidupan yang sangat besar. Tubuh Xian tidak mengalami perubahan yang signifikan, tetapi altar jiwanya berubah secara dramatis karena luasnya etherealnya seperti reruntuhan yang dihantam oleh berbagai energi dengan keras dan membawa bahaya yang mematikan. Pikirannya berubah. Galaksi ethereal extend yang cemerlang mengumpulkan bintang-bintang yang berkelap-kelip yang tak terhitung jumlahnya yang menciptakan area bintang, yang samar-samar tampak seperti busur dan anak panah. Itu sangat besar dan mengesankan seperti gunung, sungai, atau bahkan binatang buas. Galaksi itu terus berubah seolah-olah ingin memamerkan kekuatan alam yang luar biasa. Busur dan anak panah bintang muncul, menembakkan anak panah terang yang terbuat dari banyak meteor. Hanya dalam sekejap, itu menghancurkan semua gunung dan sungai di luasnya etherealnya. Kekuatan bintang Upanishad terus berubah oleh pikirannya, melepaskan kematian yang luar biasa. Xian fokus dan mencoba mempelajari fitur-fitur magis dari kekuatan itu untuk melihat sekilas kekuatan bintang Upanishad. Dia ingin menggunakan kekuatan bintang Upanishad untuk menahan kalpa dari tingkat etherealnya dan melatih kemauannya. Di sudut lain, lelaki aneh dengan lumpur yang menutupi tubuhnya tiba-tiba tenggelam ke dalam tanah. Setengah dari jumlah benang jiwa 100 kalpa menghilang bersamanya. 6 tangan raksasa menekan ke bawah seperti gunung-gunung yang megah yang mengirimkan energi yang dapat menyegel seluruh langit. Sungai-sungai yang bersinar melintasi langit bergerak seperti rantai berkilau dengan aura tajam yang mencoba membungkus tangan-tangan yang megah itu. Guntur bergema sementara penangkal petir menari-nari di tengah langit. Pria kekar itu memiliki tubuh yang besar dan sekuat besi dan baja. Dengan palu raksasa di tangannya, dia menyeringai dan tetap di samping. Dia tidak ingin bergabung dalam pertempuran ini. Pria tampan itu mengerutkan kening dan menatap ke-6 tangan yang megah itu menghilang ke dalam tanah. Dia merasakannya sejenak dan kemudian berkata, pria ini berbahaya. Dage, kamu tidak bisa menahannya. Teriak pria berotot itu. Dia mengolah kekuatan bumi Upanishad dan dia mengenal lingkungan sekitar dengan baik. Energi dan kekuatannya Upanishad dapat bercampur dengan kolam berlumpur dengan baik. Sulit untuk memaksanya keluar. Pria tampan itu menggelengkan kepalanya. Sulit untuk menghadapi pria ini. Ya, para prajurit yang datang ke benua kuno kali ini semuanya adalah prajurit top dari area bintang besar. Dage, bagaimana dengan 100 kalpa jiwa itu? Pria kekar itu menyeringai. Masih banyak 100 kalpa jiwa yang jernih menutupi kolam berlumpur, bahkan setelah patung lumpur itu telah mengambil setengahnya. Mungkin itu sebabnya pria tampan itu tidak membunuh Sang Ying Yue. Sisa 100 kalpa jiwa bersinar samar. Sang Ying Yue berdiri di sana dengan wajah dingin. Sang Ying Yue memiliki wajah dingin karena dia terlalu marah. Dia benci karena dia tidak bisa membunuh semua orang di sini. Dia telah menemukan rotan tangan hantu 100 kalpa terlebih dahulu. Tetapi Xian dan Shazao telah terlalu mengganggunya. Xian mengambil sebagian dari benang jiwa 100 kalpa dan patung lumpur mengambil setengah dari sisanya.
Tidak banyak benang yang tergeletak di sana. Dan kedua saudara misterius itu menatap mereka. Sang Ying Yue sangat marah hingga ingin memuntahkan darah. Pria tampan itu mengusap dagunya. Dia merenung sejenak lalu tertawa terbahak-bahak, kita akan mengambil setengahnya. Pria yang memegang palu besar itu terkejut. Sang Ying Yue juga tercengang. Kita akan mengambil setengahnya. Setiap orang yang melihatnya harus menerima bagiannya. Sisakan sebagian untuknya, kata pria itu sambil tersenyum. Pria berotot itu terkejut, tetapi dia tidak membantah. Dia tampak kesal, tetapi dia berjalan mendekat untuk mengambil setengah dari benang jiwa 100 kalpa yang tersisa. Kemudian, dia menoleh ke pria lainnya, Dage. Ayo pergi. Mata pria tampan itu menatap tajam ke arah Sang Ying Yue, dia berkata, namaku Wu Feng. Tolong sampaikan salamku kepada ayahmu. Katakan padanya aku merindukannya. Kemudian, dia dan pria berotot itu pergi. Wu Feng, Sang Ying Yue tercengang. Dia mengerutkan alisnya yang tebal dan berpikir sejenak. Dia berubah warna seolah-olah dia mengingat sesuatu. Dia tampak ketakutan, memang. Dage, siapa dia? Kita bisa saja membunuhnya dan mengambil semua benang jiwa 100 kalpa. Itu bukan gayamu. Setelah mereka pergi, Wu Bai, sang adik, berteriak pada saudaranya. Jika kita membunuhnya, kita akan menerima banyak masalah nanti. Sebaiknya kita menjauh dari masalah. Pria tampan bernama Wu Feng merasa lucu. Siapa dia? Sang Ying Yue, tidak pernah mendengar sebelumnya. Nak, kamu telah membumi untuk berkultivasi sepanjang tahun, jadi kamu tidak tahu banyak hal. Ayahnya mengolah kekuatan takdir Upanishad. Dia dapat menyentuh jaring laba-laba takdir, yang benar-benar ajaib. Ibunya juga memiliki latar belakang yang kuat. Ketika aku keluar untuk mengalami, ayahnya pernah membantuku sekali. Aku berutang padanya. Dage, apakah saat itu kau terjebak di alam dewa asli dan tidak bisa menembus alam dewa halus? Dia membimbingmu saat itu. Ya, saat itu. Oh, kau berutang budi pada mereka. Tidak heran mengapa kau tidak membunuhnya. Setelah Sang Ying Yue menyembunyikan sisa benang jiwa 100 kalpa, wajahnya yang dingin menjadi tidak terlalu tegang. Dia menarik napas dalam-dalam dan merenung sejenak. Dia mengeluarkan cermin belah ketupat, yang terbuat dari bahan yang sama dengan kristal belah ketupat yang dia gunakan untuk mengumpulkan benang jiwa 100 kalpa. Cermin ini tampaknya dapat menyentuh kristal lainnya. Aliran napas dingin menyebar di cermin. Lingkaran logam putih mengembang dan memproyeksikan sesuatu yang kabur. Dia menarik cermin itu mendekati wajahnya untuk melihat. Matanya yang indah bersinar saat dia mencibir. Wah wah wah, kau sedang bernasib buruk karena sedang menjalani kalpa halus saat ini. Seperti cahaya dingin, dia diam-diam terbang keluar dari tempat ini dan menuju ke arah Xian. Aura pembunuh menyebar dari tubuhnya yang lembut. 1 jam kemudian, Sang Ying Yue mengenakan gaun biru air panjang. Wajahnya yang dingin menatap genangan air keruh di bawah kakinya. Dia membuat es batu sebagai pijakannya sehingga dia tidak perlu menginjak air yang kotor. Alisnya yang indah berkedut. Cincin putih di pergelangan tangannya bergetar sebentar. Kemudian, banyak lapisan es terbentuk setipis bilah. Mereka suram dan dingin dengan kilatan petir. Tiba-tiba, mereka jatuh ke kolam berlumpur. Swoosh! Sebuah penghalang meledak. Bilah es hancur dan menyebabkan ledakan. Ada penghalang. Mata Sang Ying Yue berbinar, lebih banyak bilah es setipis bulu muncul. Semuanya menusuk tanah dengan aura dingin. Swoosh! 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 Petir yang tak terhitung jumlahnya meledak. Di bawah energinya, semuanya masuk ke bawah tanah dan mengaduk seluruh area. Jauh di bawah tanah, Xian diselimuti oleh bongkahan besar lumpur kering. Tiba-tiba dia menggigil. Jiwa yang sama terbang keluar dari altar jiwanya dan melayang di atas genangan lumpur. Swiss, Swiss, Swiss. Jiwa yang sama itu tampak seperti nyala api roh yang aneh. Itu adalah bola api warna-warni dengan fluktuasi energi kehidupan yang luar biasa. Tiba-tiba, api yang membakar terbang keluar dan bergerak di langit, membuat lautan api yang mendidih. Api asal membakar semua lahan basah dan lumpur di sekitarnya, menyebabkannya retak. Energi bumi dan surga yang tebal dari benua kuno telah menjadi tubuh api itu. Semuanya berkumpul dalam jumlah yang signifikan.
Dalam hitungan detik, energi bumi dan surga yang padat seperti air berkumpul dan menciptakan tubuh berkabut yang menutupi jiwa yang menyala-nyala. Ledakan, ledakan, ledakan. Blok energi sebesar setengah kipas daun dengan energi yang sangat padat mengalir ke arah Sang Ying Yue. Petir dan blok energi tersebut mengenai dan meledak. Tanah dibombardir oleh gelombang kejut dari dampaknya. Sang Ying Yue ketakutan. Jiwa yang menyala-nyala yang telah terbang keluar dari tubuh Si Yan dapat menggunakan energi benua kuno ini dengan mudah. Dengan kekuatan ini, ia dapat menciptakan berbagai serangan kekerasan yang telah membuat Sang Ying Yue banyak berjuang. Sang Ying Yue tiba-tiba merasa salah, pria ini adalah pemilik benua kuno. Jika dia bukan penguasa benua kuno, dia tidak akan dapat memobilisasi energi benua kuno dan menyerang siapapun sesuka hatinya seperti ini, kan? Ketakutannya membuat Si Yan bersemangat. Rekan jiwanya adalah bentuk gabungan dari asal dan api surga. Itu adalah inti dari Grace Mainland dan Grace Mainland adalah salah satu benua kuno, yang berasal dari asal yang sama dengan benua kuno yang disebut Desolate ini. Itulah alasannya mengapa ketika rekan jiwanya keluar dari tubuhnya, ia juga telah menyingkirkan belenggu yang tak terlihat dan mampu mengendalikan energi yang sangat besar di area ini. Jiwa yang sama dapat menggunakan energi di areanya untuk menciptakan serangan hebat dan mengunci keributan Sang Ying Yue. Tanpa pengekangan tubuh, Si Yan membiarkan jiwanya terbang keluar. Rasanya seperti orang buta yang baru saja mendapatkan kembali penglihatannya. Ketika jiwa tuan rumah dan jiwa yang sama masih berada di dalam tubuhnya, dia tidak dapat merasakan energi kehidupan di sekitarnya. Itu seperti penghalang tak terlihat yang membatasi dia untuk menggunakan kesadaran jiwanya untuk mendeteksi keributan orang lain. Itu adalah sakit kepala berat yang harus dihadapi setiap orang yang memasuki benua kuno. Namun, ketika jiwanya terpisah dari tubuhnya, belenggu itu tampaknya telah putus. Jiwanya tampak seperti bagian dari benua kuno ini. Melalui jiwanya, dia dapat merasakan keributan di sekitar 10.000 mil. 10.000 mil di sekitarnya masih terdiri dari rawa-rawa besar dengan banyak makhluk luar biasa. Tidak seperti yang dia amati sebelumnya. Fluktuasi energi kehidupan itu bersembunyi di banyak sudut atau berkumpul dalam gerombolan. Si Yan merasakannya sebentar dan menyimpulkan, sebagian prajurit yang telah memasuki benua kuno ini telah bergandengan tangan. Penemuan ini membuatnya tercengang. Karena mereka semua adalah prajurit alam dewa etiril yang luar biasa dari area bintang besar, menghadapi satu saja sudah merupakan sakit kepala. Jika mereka bergandengan tangan, itu akan menjadi perjuangan besar baginya. Ledakan, pukulan energi bumi dan surga, yang berukuran 1000 meter, dengan kuat menghantam Sang Ying Yue dan menghancurkan kekuatan petirnya. Energi jiwanya berkurang. Si Yan segera tahu bahwa jiwanya tidak dapat mengendalikan energi bumi dan surga tanpa henti. Diperlukan kesadaran jiwa dan ki esensi jiwa. Si Yan tahu bahwa ia tidak dapat menggunakan hubungan antara sesama jiwa dan benua kuno untuk menjadi tak terkalahkan. Jangan berisik lagi, apakah kau sudah selesai? Sesama jiwa melepaskan energi jiwa yang marah dan fokus pada Sang Ying Yue. Aku berisik, kaulah yang membuatku kesulitan. Sang Ying Yue berkata dengan wajah dingin. Kau mengambil buah penuntun milik kami. Kau mengintipku ketika aku berada di kolam. Kau merampok benang jiwa 100 kalpa milikku. Siapa yang membuat keributan di sini? Ayahmu menyodorkan buah penuntun kepadaku. Aku mendengarmu berteriak jadi aku datang untuk memeriksa situasimu. Aku khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi padamu. Tidakkah kau melihatnya? Mengapa aku mengambil benang jiwa 100 kalpa milikmu? Jika kau tidak memberi tahu Sazao tentang keberadaanku, haruskah aku mempertaruhkan nyawaku padanya? Kau benar dalam semua yang terjadi. Logika macam apa itu? Si Yan menarik napas dalam-dalam lalu berkata, ini terakhir kalinya aku akan mengingatkanmu. Para ahli di sekitar sini bergandengan tangan. Hanya kematian yang menunggumu dan aku. Selain itu, sebuah tim sedang menuju ke kita. Pertarungan kita akan menjadi penanda penting untuk membimbing mereka. Jika kau tidak ingin mati, tolong diam saja. Seseorang datang. Sang Ying Yue tersenyum tipis dan mengejek. Jangan bilang kau bisa merasakan sekeliling. Sejauh yang aku tahu, tidak ada yang bisa merasakan aura para ahli di planet ini. Bisakah kau melakukannya? Alam macam apa yang kau miliki? Percaya atau tidak, terserah padamu.
Xian mengiriminya pesan dengan tidak sabar. Sekitar 500 mil jauhnya, seseorang datang. Jika kita tidak bertarung, mereka tidak dapat menemukan kita, kamu bisa pergi ke sana untuk memeriksanya. Aku perlu lebih banyak berlatih jadi aku akan tinggal di sini. Kemudian, jiwanya perlahan-lahan turun dan menghilang ke dalam genangan lumpur. Sang Ying Yue ragu-ragu sejenak. Dia mendengus dan pergi untuk memeriksa informasinya.